Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsir. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim.
Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang ditalak atau istri-istri yang ditalak. Karena yang ditalak itu tidak hanya sekedar wanita, tapi wanita yang menjadi istri. Kalau bukan istri kita, ya nggak bisa ditalak, Pak. Seorang, nah, ada apa ini, gitu. Ya. Jadi wanita-wanita yang ditalak, maksudnya istri-istri yang ditalak. Itu mata bil ma'rufi. Mataun ada mut'ah atau apa? Mut'ah loh. Pemberian bil ma'rufi dengan baik. Jadi wanita-wanita yang ditalak itu akan mendapatkan mataun bil ma'ruf. Ya, mendapatkan pemberian yang atau bil ma'rufi dengan cara yang baik. Sangon lah, apapun namanya lah, gini dan gono, ya harta gono gini, sangon, mut'ah, apapun namanya, mataun bil ma'ruf. Yang penting ma'ruf, Pak. Ma'ruf itu maksudnya apa? Baik bagi suaminya, baik juga bagi istrinya. Kalau istrinya pasti pengen apa? Pengen banyak. Pengen banyak. Suaminya pengennya nggak ngasih, bukan dikit lagi, pengennya nggak ngasih. Ya, karena adanya cerai itu pasti kesel. Adanya cerai. Pengennya nggak ngasih. Tapi aturan agama nggak ngikuti pengen-pengen gitu, enggak. Tapi bagi wanita yang tertalak boleh mendapatkan apa? Pemberian bil ma'rufi dengan baik. Nggak ada batasan. Kan kemarin batasannya apa? Kalau orang yang leluasa, ya qadaruhu, sekadarnya. Orang yang muktir, orang yang sempit, ya qadaruhu. Mampu ya apa ya? Nilai semampunya itu relatif. Nggak ada. Nggak ada, itu warisan. Pokoknya kalau sudah ada persenan-persenan itu warisan. Ini adalah hanya pemberian. Kesepakatan nggak ada. Setahu saya nggak ada. Nggak ada sepakatan pembagian harta. Itu semata-mata diputuskan oleh pengadilan biasanya kalau pembagian-pembagian kayak gitu. Kenapa? Iya, biasanya kan yang menjadi tuntutan itu adalah si wanita merasa bahwa dia mempunyai andil dalam pembangunan rumah tangga itu. Sehingga muncul kalimat gono dan gini. Biasanya yang jadi permasalahan di situ, Pak. Iya, karena dia kerja, ya menjadi dirut Pertamina misalnya gitu kan, gajinya gede tuh. Suaminya nganggur, ya, istrinya jadi kepala SPPG itu kan gajinya gede. Terus kemudian suaminya nganggur. Ketika terjadi perceraian gimana? Ya pastinya ada apa Pak? Ada tuntutan-tuntutan. Ya. Bukan menjadi milik salah satu dari suami. Misalnya rumah atas nama istri, berarti itu bukan jadi objek sengketa di antara. Iya, karena pada hakikatnya harta itu punya suami kan, hanya diatasnamakan. Itu yang jadi awal muasal polemik biasanya di situ, Pak. Istri merasa punya karena itu namanya dia, sementara rumah itu hasil jerih payah suami. Kalau ini istri bekerja, itu berlaku nggak, misalkan punya suami, punya istri. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Adanya
Satu kesatuan, adanya istri boleh bekerja itu karena izinnya suami. Enggak. Kalau dia mendapatkan harta itu sebelum dia nikah. Nah, itu beda lagi. Ketika memang istrinya dari awal sudah orang kaya, dapat warisan dari, kan itu ada harta warisan dari orang tuanya. Nah, itu beda lagi. Enggak. Kalau harta warisan, harta itu enggak bisa. Dia harus bisa. Menjadi harta keluarga. Iya, menjadi harta keluarga. Itu makanya itu hikmahnya kenapa ketika ada warisan, laki-laki itu dapatnya lebih banyak daripada perempuan. Karena kalau laki-laki yang punya, itu pasti milik istrinya juga. Jadi harta suami adalah harta istri. Ya, harta istri, bukan harta suami, tapi harta istri yang didapatkan dari selain bekerja. Yaitu apa? Harta warisan, harta pemberian dari orang tuanya, hibah misalnya gitu. Emang ada Pak? Ada simpenan yang kaya gitu. Saya masih belum paham kalau untuk memutuskan sengketa dari begini itu benar-benar tidak ada acuannya itu. Mungkin saya yang pengetahuannya mungkin kurang kali Pak, karena setelah acuannya itu ya pasti ya kaitannya bil ma'ruf. Kalau dalam Quran sih katanya bil ma'ruf. Tapi kalau misalnya undang-undang negara ya pastinya ada. Tapi kan tidak menggunakan persenan Pak. Tidak menggunakan ini istri dapat bagian seberapa persen, pasti enggak. Pasti atas dasarnya ya ditelusuri kaitannya harta itu punya siapa. Mungkin begitu kali, saya alam, kurang begitu paham. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi. Bagi wanita yang tertalak itu mendapatkan apa? Pemberian bil ma'rufi dengan baik. Haqqan 'alal muttaqin, haqqan itu suatu apa? Suatu kewajiban, suatu kebenaran 'alal muttaqina atas orang-orang yang bertakwa. Itu makanya itu tadi pemberiannya bil ma'ruf, karena dari pihak laki-laki pengennya enggak usah ngasih, dari pihak wanita pengennya dikasih yang banyak. Itu Hakon ala itu artinya diwajibkan atau kewajiban? kewajiban, suatu kewajiban alal muttaqina atas orang-orang yang bertakwa. Diwajibkan. Bukan, itu suatu kewajiban, maksudnya suatu kebenaran, artinya pemberian dengan cara yang baik itu benar-benar syariat hak, benar-benar syariat alal muttaqina yang wajib dijalankan oleh orang yang bertakwa. Kalau diwajibkan nanti bahasanya tidak menggunakan kalimat isim seperti ini. Mungkin dengan bahasa kutiba alal muttaqin. Kutiba telah diwajibkan alal muttaqin. Ya, jadi dengan bahasa isim masdar ya. Makanya isim masdar itu terkadang dimaknai seperti fi'il. Ya, jadi fil haqqi alal muttaqin itu dalam kebenaran ya, kebenaran maksudnya apa? Syariat alal muttaqina yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika seperti itulah yubayyinullah, Allah menjelaskan. Jadi lafal Allah di sini posisinya menjadi subjek dari kalimat yubayyinu. Seperti itulah Allah menjelaskan lakum pada kalian, menjelaskan apa? Ayatihi, ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, agar kalian berakal. Jadi ada kayak tadi tuh, ada kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang sudah dicerai.
ada hak istri yang harus diberikan oleh suaminya, ada hak anak yang harus diberikan ketika bapaknya sudah bercerai dengan ibu istrinya, misalnya begitu. Jadi semuanya itu la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal atau berpikir. Dah. Kenapa? Kalau gini, ta'qilun berasal dari kalimat aqala ya'qilu, yang artinya akal. Nah, akal itu digunakan untuk tafakkaro yatafakkaru, untuk bertafakkur, yaitu berpikir. Makanya dalam pemakaiannya di Quran terkadang menggunakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Jadi terkadang menggunakan kalimat tatafakkarun, mengambil pelajaran dengan cara memikir-mikir, mempelajari. Karena orang belajar itu kan pasti mikir, Pak. Iya, la'allakum tatadzakkarun atau tadzakkarun, gitu. Takfurun, kalau takfurun nanti kafir. Kafara yakfuru. Iya, kalau berasal dari kalimat tafakkaro, maka menggunakan fi'il mudhari'nya itu tatafakkaru. Terkadang tanya kalau ada dua, tata itu tanya dijadiin satu, tafakkarun. Gitu. Nah, itu makna daripada kalimat ta'qilun, tatafakkarun itu ya supaya orang itu benar-benar menggunakan apa? Akalnya dalam urusan ini. Urusan cerai bercerai, ya, perceraian tidak hanya sekedar urusan yang tadinya suami istri terus kemudian sekarang pisah, tidak. Ada hak dan kewajiban yang tetap harus dijalankan walaupun seorang suami istri tadi sudah bercerai. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, kenapa seorang istri itu tetap dianggap sebagai ajnabi, tetap dianggap sebagai orang lain, sehingga ketika istri itu memegang suaminya ketika suaminya sudah wudhu, maka tetap dihukumi batal. Karena istri itu tetap dianggap sebagai orang lain. Karena suatu saat bisa berpisah, bisa cerai. Itu. Tetapi begitu dipegang sama anak perempuannya, Salim, anak perempuannya Salaman, enggak batal. Kenapa? Karena anak perempuan tidak bisa dicerai. Tidak bisa diceraikan oleh ayahnya. Itu enggak ada. Makanya terkait tentang perceraian, haknya istri tadi dibahas itu mata'un bil ma'ruf. Terus nanti haknya anak kaitannya tentang nafkah. Gitu. Mertua itu kan istri udah bercerai, itu mertua statusnya tetap ya. Masih ada hubungan sama anak ini. Kalau anak yang jelas kan tidak ada mantan anak. Istri ada mantan istri. Sama nggak kepikiran ada mantan mertua ada nggak ya? Enggak. Penyambungnya itu udah tertutup. Kalau mertua saya tua. Enggak, masalahnya kan juga gini, ya, mertua itu kan tetap dianggap sebagai orang lain, ya, Pak. Tetap dianggap sebagai orang lain. Hanya saja seorang mantu tidak boleh menikahi mertuanya ketika anaknya masih menjadi istrinya, kan gitu kan, Pak? Ya kan? Tapi dalam hukum ketika anak menantu pengen menikahi istri mertuanya, boleh tidak ketika sudah bercerai? Yang nggak boleh itu kan menggabungkan ketika dua. Ketika sudah bercerai berarti boleh. Ya, cucu kan sama mertuanya, dia kan orang lain tetap. Makanya terus kemudian saudara kandung adikku adalah cucumu. Nanti jadi apa tuh? Jadi judul sinetronnya Indosiar itu.
adikku adalah cucu dari bapakku. Nah, ya sama kayak misalnya gini, begitu menikahi kakaknya nih Pak, kakaknya. Begitu sudah menikah, ngelihat adiknya kok lebih cantik, nyesel nikahi kakaknya. Oh, kalau tahu gitu saya nikahi adiknya aja. Akhirnya setiap kali doa mudah-mudahan istrinya cepat mati, habis mati terus mau nikahin siapa? Mau nikahin adiknya. Yang nggak boleh itu apa? Mencampur, ya, artinya menikahi dua-duanya dalam satu waktu. Kakak adik itu nggak boleh. Ya Pak ya, kan nggak boleh kan menikahi kakaknya, terus kemudian begitu melihat adiknya lebih cantik, nikahi juga adiknya dalam waktu bersamaan, yang nggak boleh. Ya Pak ya. Istilahnya naik ranjang turun ranjang itu nggak bertentangan dengan syariat. Apa itu? Naik ranjang itu misalnya menikahi kakaknya itu naik ranjang, kalau menikahi adiknya turun ranjang. Turun ranjang. Ya itu tadi yang penting tidak dalam waktu bersamaan. Baik itu caranya bagaimana? Sudah diceraikan atau meninggal. Karena kita tahu bahwasannya apa tadi? Meninggal itu termasuk bagian daripada perceraian. Itu. Kenapa? Iya, jadi yang tidak boleh itu adalah menikahi saudara atau menikahi siapa saja yang satu nasab dalam bersamaan. Itu ya misalnya ya. Iya, intinya gitu. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah tanda rukuk ya Pak ya, tanda rukuk ya. Sudah tanda ain berarti pembahasan tentang perceraian sudah hatam, sudah selesai. Nah, terus kemudian kita menginjak ke permasalahan berikutnya. Nah ini, kembali lagi urusannya dengan urusan Bani Israel. Ya, bab talak, bab perceraian sudah selesai. Kemarin harusnya saya selesaiin itu sampai ayat 242. Itu gara-gara ketua DKM-nya nggak datang, masa saya sisain bener. Pak ketua nggak datang ya. Ya kemarin kan kita bahas sampai sini kan ya Pak, sampai sini ya kan. Tadinya mau saya selesaiin, oh iya Pak ketua DKM nggak datang biar nanti besok dapat masalah talak dapat sedikit lah gitu. Masih kebagian pembahasan tentang talak. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim. Alam taro. Alam taro itu berasal dari kata ro'a. Aslinya taro, rohnya aslinya panjang Pak. Ada ya, ada alif maksurohnya. Aslinya taro gitu ya. Berhubung ada lam, itu alifnya dihilangkan. Maka bunyinya rohnya pendek. Alam taro. Apakah, A-nya itu apakah, lam taro, kamu tidak melihat. Nah, hakikat melihat itu adalah tahu, mengetahui. Berarti kalau ada kalimat alam taro, itu pertanyaannya sebetulnya yang dimaksud adalah apakah kamu tidak tahu ilal ladina kharaju, pada orang-orang yang apa? Ya, lam itu bisa bermakna tidak, bisa bermakna belum. Lam ya, lam. Khusus lam. Nah, taro itu maknanya berasal dari kata ro'a. Ro'a, ru'yah, itu artinya melihat. Jadi ro'a, yaro. Jadi taro itu aslinya ada ya-nya Pak, ada alifnya gitu. Di sini. Ro-nya ini aslinya gini. Aslinya taro gitu aslinya. Nah, jadi alif maksurnya ini ya dihilangkan itu gara-gara ada lam ini. Ada lam. Jadi lam taro jadinya pendek. Aslinya taro gitu aslinya. Nah, taknya itu bukan tak asli, taknya tak mudoro'ah. Itu menandakan kalau taro itu fi'il mudore.
Fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Alam taro, apakah kamu tidak melihat atau kamu belum melihat? Ilal ladina khoroju, kepada orang-orang yang khoroju, yang keluar. Ya, khoroju apa? Keluar. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Apakah kamu enggak melihat orang-orang yang keluar rumah? Mereka enggak sedikit, wahum ulufun. Wahum dan mereka, ulufun itu ribuan, beribu-ribu. Uluf itu bentuk kata yang diambil dari kata alfu, alfa. Alfun saja itu maknanya 1000. Ya, jadi alfi atau alfa itu alfa. Alfu itu maknanya 1000. Ya. Tapi ketika kalimat alfun ini dipakainya bukan kata alfun tapi ulufun atau alafi, ulufun, maka maknanya beribu-ribu. Pengungkapan banyak yang enggak terhitung. Itu diungkapkan dengan kata apa? Alfun. Makanya kalimatnya tunggal, tapi 1000 itu kan banyak. Kenapa? Kalau juta kan alfu alfin, 1000-1000. Kalau alfa doang 1000. Iya. Kalimat, nah kalau sudah menggunakan kata ulufun, itu beribu-ribu, ribuan, banyak pokoknya. Kalau 1000 alfi ya? Ini ilmunya dari Yahudi ini. Apa? Khoroji. Oh, khoroju. Kan dari Yahudi Al-Arabi, misalnya Yahudi kok bisa jadi khoroji gimana? Iya. Jadi kalimat khoroju itu adalah bentuk fi'il madhi, ya, yang pelakunya adalah wawu alif, yaitu kalau dimunculkan bunyinya hum, jamak. Jadi apakah kamu belum melihat pada orang-orang yang mereka telah keluar, orang-orang yang telah keluar min diyarihim. Diyar itu maknanya sama dengan bait. Baitun. Bait artinya apa, Pak? Rumah. Cuman kalau sudah menggunakan kata diyar, itu maknanya bukan rumah. Kalau bait itu bangunan. Ini temboknya, ini namanya baitun. Ya. Tapi lingkungannya, wilayahnya namanya darun. Dar. Dijamakkan menjadi diyarun. Namanya jamak taksir, Pak. Ya, kampung kan? Ya. Kalau misalnya kalimat yakhrujuna, itu ya, yakhrujuna, maka maknanya adalah bukan telah keluar, tapi akan keluar. Apakah kamu melihat, tidak melihat pada orang-orang yang akan keluar? Berarti belum keluar. Sementara ini kejadian sudah ada kaum yang sudah keluar kampung. Mereka berlari-lari, pindah kampung. Ya, kenapa kok mereka pindah? Wahum ulufun hadarul mauti. Yang keluar kampung nggak cuma 1-2 orang. Beribu-ribu orang keluar kampung hadarul mauti karena takut mati. Ya, ini karena apa? Takut mati. Ya, ini ceritanya kan ada suatu kaum yang diberikan diberikan ujian berupa penyakit.
Ya Pak, berupa apa? Penyakit kayaknya taun, penyakit. Terus kemudian banyak orang yang menghindar dari penyakit itu berharap berpindahnya mereka itu terhindar dari kematian. Ya, misalnya kayak COVID itu, kayak dulu zaman COVID itu kan ya, zaman COVID orang nggak berani keluar diusir-usir. Yang di rumah malah mati. Konteks ayat ini keluar kampung karena ada wabah penyakit. Nanti penjelasannya ada di sini. Surat Baqarah ayat berapa tadi? 200. Nah ini. Ayo Pak, DKM dibaca Pak DKM gimana? Alam taro istifhamun ta'jibun wa tasfiqun ila istimai ma ba'dahu bainahuma. Yang maksud saya yang saya macam itu ini. Jadi mereka keluar kampung beribu-ribu, ada yang mengatakan arba'ata. Berapa arba'ata? 4, berarti 4.000, sama niata 8, au asyarota 10, au salasun atau 30, au arbaun au sab'un alfan. Jadi berbeda pendapat terkait berapa jumlah. Karena saking banyaknya orang yang berpendapat, jumlah dari mereka dibilang uluf. Yang penting banyak. Enggak cuma 1-2 orang yang keluar rumah. Nah, mereka keluar itu hadarul mauti. Karena takut apa? Mati. Nah, takut mati itu siapa yang takut mati? Wahum qaumun min bani Israel waqa'ata'un bi biladihim fafarru. Jadi orang Bani Israel mereka itu adalah karena terkena penyakit taun di negaranya, fafarru, lalu mereka itu berlarian, takut. Kenapa? Mereka menganggap kalau terkena penyakit taun bakal apa? Mati. Itu makanya terus kemudian mereka apa? Berlari meninggalkan negaranya. Taun. Nah itu terus kemudian itu biasanya, ini kan tafsirnya tafsir Jalalain, yang biasanya carinya dari mana? Tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Dari mana penyakit apa namanya istilah penyakit taun itu keluar? Itu pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti ada di hadis, dicerita ya, di hadis yang Rasulullah itu pernah menyabdakan itu. Jadi munculnya penafsiran tentang kalimat penyakit taun dan lain sebagainya itu di sini diceritakan mana tadi? Nah ini alam tar ilan dan seterusnya itu kanu arba'ata alafin kharaju firaron minat tauni qalu na'ti ardan laisa biha. Jadi ada hadisnya nih Pak. Kalau tadi nanya, munculnya kalimat taun itu dari mana? Nih. Ini. Jadi Rasulullah pernah menceritakan tentang ayat ini bahwa dulu ada 4.000. Nah ini, kalau Rasulullah mengatakan berapa? 4.000. 4.000 warga, 4.000 apa ya? Berarti 4.000 apa? Kakak apa orang? Pokoknya 4.000 yang mereka khoroju firoron, mereka keluar dengan berlari. Ya, firoron. Berlari menghindar minat taun, dari penyakit apa? Taun. Qalu na'ti ardan laisa biha. Ya, kami akan datang ke suatu tempat yang aman dari penyakit itu. Jadi mereka menganggap lari itu menghindar dari penyakit. Kayak kita ya. Jadi kayak kita misalnya dianggap tidak pro dengan Bani Israel, tapi ternyata terkadang amalan-amalan kita itu hampir-hampir sama. Dulu orang Bani Israel menganggap kalau lari itu adalah menghindar dari kematian. Begitu lari malah nabrak, malah mati. Makanya yang perlu dibenahi adalah apanya Pak? Imannya. Makanya terus kemudian ada orang diajak perang nggak mau, alasannya takut mati.
Alasannya takut mati. Begitu nggak ikut perang, malah mati. Yang perang malah hidup, umurnya panjang. Gitu. Jadi makanya yang dibenahi adalah apa? Yang dibenahi adalah imannya terhadap takdir itu imannya harus dibenahi. Maka saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya itu ada tetangga dulu non Muslim. Nah, dia debat sama saya. Ini ibu-ibu yang cerita, dia debat sama saya. Nah, Bu, kalau ibu tahu kalau non Muslim, Kristen misalnya, Kristen itu adalah suatu keburukan, kenapa dulu ibu nggak pernah ngajarin saya, nggak pernah dakwahin saya? Kenapa justru saya tahu tentang Islam itu justru malah dari orang lain, bukan tetangganya tadi, gitu. Terus kemudian ibu ini terus bingung jawabnya. Orang yang masuk Islam ini nyesel. Nyeselnya itu gini. Kenapa saya tahu Islam ini baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu yang diajarin oleh tetangganya itu? Padahal tetangganya orang Islam rajin ke masjid lagi katanya itu. Dalam posisi kayak gitu, terus dia nanya ke saya, Pak Ustadz, gimana kayak gitu? Justru apa yang dilakukan oleh orang itu salah. Yang diimani itu tidak hanya Allah, tapi mengimani takdir. Jadi dia harus menerima, mendapatkan takdir yang masuk Islam itu baru itu gitu. Dan itu ya sama. Bapak tahu tentang agama kan tidak harus dari orang ustadz sekitar kan, malah justru mungkin dari siapa orang-orang yang jauh. Ya. Iya, jadi jadi sebenarnya penjelasannya adalah yang perlu diimani oleh kita itu tidak hanya mengimani Allah. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, dia tidak hanya mengimani Allah tapi mengimani takdir. Nah, takdirnya dia adalah berimannya baru sekarang. Dan itu bisa menyelamatkan orang sama halnya ketika orang beriman dari kecil. Kan gitu kan Pak ya, gitu. Makanya kalau tadi nanya kalimat ta'un itu dari mana? Kalimat ta'un itu adanya Rasulullah pernah menjelaskan tentang sebab kenapa mereka berlari keluar dari rumahnya berbondong-bondong karena takut mati. Faqala lahumu wa humutu. Nah ini. Faqala lahumu wa, lalu Allah mengatakan lahum kepada mereka, mutu, matilah kamu. Ya, sangat mudah bagi Allah ketika hendak mematikan atau menghidupkan. Makanya terus kemudian manusia itu dipertanyakan keimanannya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Summa ahyakum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Jadi dipertanyakan kenapa orang kok bisa ingkar kepada Allah, padahal dulunya itu orang itu nggak ada apa-apanya, dibilang amwatan, suatu perkara yang mati yang nggak ada fungsinya sama sekali. Begitu dihidupkan kok mengaku-ngaku berfungsi, ya Pak ya, mengaku-ngaku berfungsi. Ini masjid kalau nggak ada saya mungkin udah hancur. Negara ini kalau nggak ada saya mungkin sudah apa? Sudah hancur. Jadi begitu hidup kok malah terus kemudian mengaku-ngaku menjadi orang yang sangat apa? Sangat berjasa. Ini kampung kalau dulu nggak ada saya, mungkin udah jadi rawa kali. Oh itu jadi. Ya memang ada yang model begitu ada. Ada. Gitu, orang yang merasa apa, yang tadinya wakuntum amwata, suatu perkara yang mati yang nggak ada harganya, summa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan dia. Begitu menghidupkan kan harusnya apa Pak? Merasa tidak apa-apa, maksudnya gitu, tidak siapa-siapa. Kok tahu-tahu begitu hidup merasa apa? Berkuasa, sombong dan sebagainya. Itu kemudian yang model begitu dipertanyakan. Nah, orang yang keluar rumah takut mati tadi justru begitu mereka keluar malah apa? Malah mati. Faqala lahumu wa humutu. Summa ahyahum.
Kemudian setelah mereka mati, summa ahyahum, kemudian mereka apa? Dia menghidupkan mereka. Makanya kalimat ayat yang ada dalam pemahaman kalimat ini adalah ada yang berpendapat ini mah terjadinya nanti di hari kiamat. Ya Pak ya, terjadi di hari kiamat. Ketika apa? Ketika orang berbondong-bondong mencari keselamatan. Ya, di hari kiamat. Kemudian dimatikan, yaitu dengan cara apa Pak? Dengan cara tiup trompet, itu tiup sangkakala. Yang pertama kan mematikan. Begitu sangkakala ditiup lagi, yang tadinya mati berubah menjadi hidup kembali. Nah, kalau dikaitkan dengan asbab turunnya tadi, ayat ini terkait tentang kejadian Bani Israel. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aksaron nasi la yashkurun. Makanya nanti ada seorang nabi, ya, seorang nabi itu nanti pas hari kiamat Pak, sangkakala di dia kan mati semua, malaikatnya ikut mati. Enggak. Yang diopnya enggak. semuanya akan mati. Malaikat mati tapi tidak ada balasan. Belakangan lah. Terus kemudian terakhir ke malaikat Israel. Begitu Israel ditanya, apa udah kamu cabut semua? Udah ya Allah, udah. Tuh wenang dia. Tenang banget, tenang. Udah tanya, udah semua? Udah ya Allah, udah. Bener, udah semua, udah. Nah, terus kamu, gitu lah. Kamu kan belum. Terus akhirnya kemudian dicabut sendiri. Begitu dicabut sendiri, dia baru ngerasain betapa sakitnya ketika orang dicabut nyawanya. Dia nyesel. Kalau tahu rasanya kayak gini, saya tidak akan jadi malaikat yang ganas. Tapi kan udah kelewat. Malaikat yang paling meninggal, paling akhir siapa? Israel. Kalau nanti Israfil yang ikut yang terus siapa? Kan kalau Israfil sudah nerompet yang kedua, udah selesai tugasnya. Nah, Israfil kan Pak Prabu sendiri kan mati juga. Kan Israfil niupnya 2 kali, Pak. Mematikan, kemudian ditiup lagi menghidupkan. Nah, pertanyaannya, kalau dia yang pertama, itu matinya? Enggak mati lah, Pak. Enggak mati lah. Jadi, kalau dilihat dari sisi bahasa, tentunya berbeda. Ya, Pak ya? Melihat, memperhatikan itu dari sisi bahasa pasti beda. Tapi terus kemudian ketika kita lihat dari sisi ilmu akidah, bahwasanya ketika Allah mengatakan misalnya innahu huwas samiul basir, misalnya gitu. Sesungguhnya dia adalah as-sami, maha apa? Maha mendengar, al-basiru lagi maha melihat. Tentunya kalimat yang seperti itu harus dimaknai. Hakikat Allah melihat dan mendengar itu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah mengetahui. Jadi kalau kita kayak misalnya secara dalil aklinya adalah ketika saya mengatakan begini, Bapak tahu nggak kalau di daerah Istiqlal itu ada kajian? Oh tahu. Bapak tahunya dari mana? Saya dengar ada orang yang cerita. Nah, ketika mendengar ada orang cerita, itu hakikatnya Bapak sedang apa? Mengetahui kalau di sana itu ada kajian. Nah, yang menceritakan ini adalah orang yang terpercaya, amanah. Makanya seorang nabi ketika dia mengabarkan sesuatu, seorang nabi ini orang yang sangat terpercaya. Sehingga apa yang diucapkan oleh nabi, orang dengar, akhirnya apa Pak? Begitu dia dengar, akhirnya orang itu tahu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan begini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, misalnya. Dialah Allah yang telah menciptakan
lakum bagi kalian ma fil ardi, segala apa yang ada di muka bumi, jami'an semuanya diciptakan oleh Allah. Maka hakikatnya ketika Allah yang menciptakan, Allah tahu tidak dengan apa yang diciptakan? Pasti tahu. Makanya menciptakan, mendengar, melihat, itu hakikatnya adalah mengetahui. Hakikatnya adalah mengetahui. Makanya di surat Al-Muluk itu ada ayat yang mungkin sering kita baca ketika kita sedang mencari barang yang hilang. Pernah baca kan? Lagi mumet kehilangan sesuatu. Entah itu sesuatu apa saja hilang. Baca itu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ayat 12 atau berapa itu? Ya Pak ya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ingatlah. Ya'lamu man khalaq. Ya, dia Allah ya mengetahui siapa saja yang Ia ciptakan. Jadi Allah mengetahui kita semuanya itu karena Allah yang menciptakan. Gitu. Wa huwal latiful khabir. Baik Dia Allah ya yang maha latif apa? Maha halus ya, al-khabir juga yang maha mengetahui dengan sedetail-detailnya. Ya, al-khabir itu maknanya mengetahui, tapi mengetahui yang sedetail-detailnya, yang selengkap-lengkapnya, itu khabir. Sehingga ketika Allah menjadi pencipta, maka pada hakikatnya Allah lah yang mengetahui ciptaannya. Kayak misalnya begini, jenengan pernah membuat jembatan misalnya, karena kontraktor ya, bikin jembatan mungkin di daerah Semanggi atau di mana-mana. Kemudian ada orang nanya, jembatan ini terbuat dari ini. Oh, saya tahu. Bahkan saya yang nyiptain, ngomongnya begitu Pak. Bahwa saya yang nyiptain. Nah, makanya orang menciptakan itu adalah pasti akan mengetahui dengan apa yang diciptakan. Makanya kita itu kalau pengen tahu sesuatu, ya, mengetahui tentang sesuatu, manusia itu kan dimulai mengetahuinya dari mana? Dari mata, dari telinga. Bahkan tidak melalui mata dan telinga, kalau dia yang bikin, yang membuat, dia pasti akan tahu. Itu makanya hakikatnya Allah maha melihat, itu maha mengetahui. Allah maha mendengar, hakikatnya Allah maha mengetahui. Makanya ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui apa, siapa yang Ia ciptakan. Gitu. Ya. Apabila kamu lupa maka sebutkan nama Tuhan ini, insya Allah rahmatnya bahwa saya tidak diobila. Ya. Karena kita kan lupa kan? Ya, lupa lalai. Kalau kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan apa? Menyebut, namanya zikir. Orang yang berzikir pasti ingat. Nah, orang yang ingat itu sebaik-baik, walaupun dia tidak tahu. Kalau dia ingat, pasti dia tahu. Ya. Ya. Makanya terus kemudian, orang yang berhak kita tanyai adalah orang yang ingat. Tidak hanya sekedar tahu, Pak, tapi ingat. Orang yang tahu dan mengingat. Ya. Fas'alu, apa Pak? Fas'alu ahlal dzikri, Pak, bunyinya. Bukan fas'alu ahlal ilmi, tapi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kalau mau bertanya, bertanyalah kepada orang yang ingat. Jangan diterjemahkan ahli dzikir, Pak. Enggak, maksud saya begini. Ketika kalimat ahlu dzikri diterjemahkan ahli dzikir secara bahasa Indonesia, maknanya udah beda.
Jadi kita yang ngaji begini dianggap tidak sebagai ahli zikir karena kita tidak megang tasbih. Itu Pak. Padahal ini sebaik-baik zikir. Kan ini lebih luas sedikit. Lah iya, makanya fas'alu ahla dzikri itu dimaknai apa? Orang yang ingat, ahlinya. Yaitu orang yang berilmu, orang yang jauh dari maksiat, orang yang tahu benar tentang ilmu tersebut. Gitu. Ya, seperti Rasul itu ya ahlu dzikri. Gitu. Jadi Allah memerintahkan bertanyalah kepada ahlu dzikri. Orang yang mengingat, orang yang sedang ingat. Gitu. Makanya kayak kita ini mudah-mudahan ya kita ini ahlu zikir. Tangan zikir, terus tulang belakang zikir, pegel-pegel. Ya, pegel-pegel. Oh iya. Gitu. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksaron nasi la yashkurun. Innallaha sesungguhnya Allah ladu fadlin, sungguh yang mempunyai karunia 'alan nasi atas manusia. Allah lah yang mempunyai karunia atas manusia. Walakinna aksaron nas, tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Mereka tidak apa? Mereka tidak bersyukur. Makanya terus Allah mengingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bersyukur adalah potensi seseorang akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak. Makanya bersyukur itu bukan menerima, tapi bersyukur itu adalah memberi. Tandanya orang bersyukur Pak, rata-rata kalau dalam Quran itu bukan menerima, tapi apa? Memberi. Jadi maksudnya gini Pak, gimana caranya untuk membuktikan kalau Bapak itu bersyukur? Iya kan? Makanya bersyukur kan ada dua. Ada dua macam. Pertama, syukur bil lisan, yaitu dengan mengucapkan apa? Biqauli alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Nilainya separuh kalau cuma bersyukur. Kalau memberi Iya, maksud saya begini. Coba Bapak nanti lihat di surat Al-Baqarah yang membahas tentang la'allakum tashkurun. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi nanti penjelasannya ada di situ. Ketika seseorang sudah menyelesaikan tugasnya di bulan suci Ramadan, kemudian dia membesarkan nama Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Terus kemudian akhir-akhirnya adalah wa la'allakum tashkurun, agar kamu syukur. Nah, pemahaman la'allakum tashkurun itu adalah dengan cara membayar zakat. Nyata orang bersyukur itu ngasih, Pak. Makanya Bapak kalau sedang bersyukur kepada Allah, banyakin apa? Ngasih. Saya bersyukur atas umur yang sudah diberikan, ulang tahun misalnya. Jangan minta kadonya mana. Ajak makan, ustadznya ajak, Ustadz makan dulu Pak Ustadz. Saya lagi ulang tahun. Itu. Jangan malah nanya kadonya mana. Enggak, namanya syukur itu ngasih. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh mempunyai sifat syakir. Syakir. Ya kan? Syakirun, yang maha bersyukur. Yang ayatnya itu meminjami Allah. Nah itu ada nih, meminjami Allah. Nih, kalimatnya ini. Meminjami Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Itu. Itu betul. Jadi
Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu ya dikasih kenikmatan malah maksiat. Gitu ya Pak, dikasih kesempatan malah digunakan untuk kemaksiatan. Gitu. Makanya sering saya sampaikan dalam ibadah khutbah yang saya ulang-ulang, ulang-ulang. Banyak orang yang diberikan kesehatan justru malah apa? Digunakan untuk kemaksiatan. Orang rela bangun malam, pengen maling itu karena sehat. Gitu ya Pak? Coba kalau sakit. Nggak bakalan Pak. Makanya terus kemudian ada orang yang sehat, kenapa malah malas ibadah? Begitu orang sakit nangis-nangis pengen sehat. Gitu. Orang yang sering debat, ya itu tadi sih, kayak contoh-contoh kecil bagi kita, dikasih dingin, kedinginan, pengen AC-nya dimatiin. Begitu AC-nya dimatiin, merasa kemanasan, ngelah, ngeluh. Ya Pak ya, dikasih uang, dikasih rezeki sedikit, ngeluh, dikasih kebanyakan, bingung, mas. Namanya manusia. Ya. Gitu ya Pak. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Nah maksudnya, walaupun mayoritas manusia itu enggak bersyukur, tapi sifat Allah mengampuni, merahmati, ya memaafkan itu lebih besar daripada jumlah orang yang tidak bersyukur. Jadi maksudnya sebesar apapun, sebanyak apapun orang tidak bersyukur kepada Allah, tetap sifat ampunan Allah tetap lebih banyak. Ya, itu. Makanya Allah itu mempunyai sifat syakirun alim. Ya, itu nanti adanya di surat Al-Baqarah, di kemarin sudah pernah kita bahas. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yaqamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha, ada kalimat fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah syakir, yang maha bersyukur. Jadi kalau kalimat yang maha bersyukur kok terus kemudian dimaknai menerima, salah nggak Pak? Salah. Kapan Allah menerima dari kita? Yang benar adalah syakirun alim, Allah maha memberi. Ya, jadi manifestasi dari kalimat syukur itu adalah ketika Allah memberi. Makanya memberinya Allah tidak hitung-hitungan, nggak perhitungan Pak. Nih kalimatnya, man dalladzi yuqridullaha qardhan hasanah. Man barang siapa. Da siapa. Da itu menunjukkan pertanyaan, yang ditanya adalah orang. Alladzi yuqridullaha, orang yang meminjamkan kepada Allah qardhan hasanan, pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Lalu dia melipat gandakan hasanan tadi itu, lahu baginya ad'afan katsiratan, dengan lipat ganda yang katsiratan, yang sangat banyak. Jadi tadi belum diartikan ya, 244 ya. Oh ini, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa qatilu, dan apa Pak? Dan berperanglah kalian di jalan Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah berperang itu ya situasional. Tidak semua waktu, tidak semua ini diwajibkan perang. Ya sama kayak halnya sholat juga enggak, ya harus situasional. Ini ada kata perang di sini, terselip di sini. Kalau tidak harus perang. Ya itulah yang membuktikan bahwasannya Al-Quran ini bukan cerita runtut, itu enggak. Itu ya Pak ya. Yes, pokoknya la'allakum tatafakkarun, agar kita tuh mikir. Ya, sehebat apapun orang dalam keadaan atau apa, bercerai dan lain sebagainya, jangan meninggalkan sholat.
Kan gitu, hafidhu alas sholawat. Terus kemudian setelah menjelaskan ada kaum yang takut dari kematian, tahu-tahu orang disuruh perang. Nah, ketika orang disuruh perang, dalam pikirannya apa, Pak? Pikirannya antara dua, hidup dan mati. Sekarang Bapak nggak perang, pikirannya tetap antara apa? Antara dua, antara hidup dan mati. Oh, benar kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya Pak ya? Saya tidak berani mengatakan nggak ada kaitan, karena tadi ada orang yang takut mati, terus kemudian ada perintah untuk perang. Kalau orang berperang, dalam pikiran manusia pada umumnya, mendekati kematian atau malah justru menjauh dari kematian? Karena apa, Pak? Padahal kan iman kita harus mengatakan, keluar rumah kalau memang saatnya mati, ya mati. Di dalam rumah kalau memang belum mati, ya mati. Ya iya, orang menghindar dari penyakit, mengatakan kalau itu terhindar dari kematian. Orang berperang seolah-olah mendekati kematian. Itu Pak. Padahal antar keduanya sebetulnya sama. Bapak mau lihat dari sisi mana? Iya kan? Misalnya nih, di sini musimnya taun. Bapak pergi. Ternyata begitu pergi Bapak ditabrak motor, mati. Ternyata takdirnya dia adalah mati ketubruk motor, bukan mati karena taun. Pokoknya penjelasan tentang ini dulu pernah dipraktekkan ketika COVID, Pak. Disuruh pakai masker nggak mau. Katanya kalau memang saatnya mati ya mati, gitu. Dia lupa padahal ada perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Jangan menjatuhkan dirimu pada kehancuran. Itu dia lupa dengan ayat-ayat itu. Yang diingat hanya urusan apa? Mati. Ya Pak ya? Kan gitu. Maksudnya gini. Dari sisi dia mempunyai keyakinan bahwa dalam keadaan apapun, kalau memang saat mati ya mati. Itu dari satu sisi benar. Tapi dia salah karena tidak taat atau aturan. Itu maksudnya gitu Pak. Nah, dalam satu perkara apapun, kita tidak bisa hanya mengambil rujukan satu rujukan saja. Ya, betul. Akan ada itu, makanya fungsinya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika memahami satu ayat itu dari beberapa dimensi. Gitu, beberapa dimensi. Hukumnya bagaimana, efeknya terhadap manusia apa, hikmahnya apa. Makanya ketika orang memahami Quran tidak hanya memahami dari sisi syariatnya saja, tasawufnya juga harus diperhatikan. Perintah perang kalau dianjurkan dipahami secara syariat, atau Islam ngajarin apa? Ngajarin perang. Doa Islam ngajarin membunuh. Kan gitu tuh Pak. Coba kalau ayat itu dilihat dari sisi ketika orang dijajah, orang didolimi, orang diusir dari negaranya, maka apa? Ayat seperti ini sangat berlaku. Kan gitu ya Pak? Kan gitu. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Nah, terus terakhir, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah qardun hasanah dengan apa Pak? Pinjaman yang baik, fayudha'ifahu. Lalu dia apa? Maka dia akan melipat gandakannya. Lahu kepadanya ad'afan katsirah, dengan perlipat gandaan yang banyak. Ini ada dua kebaikan yang dilakukan tetapi pahalanya beda. Ketika orang berbuat baik, maka pahalanya dilipat gandakan 10. Coba ya. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kecuali sedekah. Kecuali apa Pak? Sedekah. Sedekah menjadi amalan yang berbeda dengan amal kebaikan-kebaikan yang lain.
Ayat tentang sedekah, ayatnya gimana Pak Ridho? Ayat tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi. Aku aja lupa, 261 loh Pak. Gimana Zat? Ayo, yang hafal-hafal Quran ya, ayo. Di surat Al-Jumu'ah kan nggak salah nggak ada juga. Di surat apa? Awal Jumu'ah masalul ladzina humilut tauratan. Iya, yang satu tangkai, iya satu biji mengeluarkan 7 tangkai itu loh Pak, apa gitu. Al-Baqarah kan Lah iya, Al-Baqarah 261. Amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin sab'a ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu jadi apa? Selain sedekah dilipat gandakan 10 asru amsaliha, 10 kali lipat. Tapi begitu sedekah 700 kali lipat. Apa ya? Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Berarti 1 kali 7. Satu tangkai menimbulkan 100 biji. Berarti berapa Pak? 700. Itu kalau apa? Bagaimana caranya memverifikasi bahwa masalah dibalas? Duh. Gampangnya kan ini Ustaz, misalnya nih, matematikanya ya, kita sekali sedekah 10.000 nih, Ya. tapi besok Allah akan membalas 10.000 dari 700 itu. Ya tahu saya terus gimana. Kalau istilahnya kan seperti matematika, Pak. Ya. Makanya ya. Makanya nanti Bapak bisa cari buku ya penjelasan tentang tafsir angka-angka di dalam Al-Qur'an. Coba nanti cari, saya sih belum pernah baca full, sekilas-sekilas saya membaca, cuman intinya adalah bahwa angka-angka yang muncul di dalam Al-Qur'an bukan angka matematika. Berapa sih angka yang muncul dalam Quran itu Pak? Ya itu salah satu. Jadi 1 ahadun, 1. Terus kemudian ada sab'a sanabil, sab'a samawat, ada arba'ina lailatan, mi'atu habbah, ada alfasanatin. Jadi angka-angka yang muncul itu hanya angka berapa Pak? 1, 3 kalau saya 3. 1, 3, 7, 40, 100, dan 1000. Terus ada lagi nanti misalnya ada kalimat salasina syahro, ada 30. Jadi sebenarnya angka-angka yang ada di dalam Al-Quran tidak menunjukkan sepenuhnya angka matematika, apalagi terkait tentang apa? Terkait tentang pahala. Di satu sisi Allah mengatakan sab'a sanabil, ya, ada 7 tangkai, 1 tangkai kemudian menumbuhkan 100 biji, soalnya ada angkanya di situ. Tetapi di sisi yang lain Allah menjelaskan tentang pahala itu fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Kalau yang ngomong berlipat ganda yang banyak itu adalah Allah, bagi manusia pasti banyak enggak Pak? Sangat banyak. Tidak terpaku terhadap 700, angka 700 tadi. Jadi memahami tentang konsep sedekah jangan hanya dari ayat 261 surat Al-Baqarah. Tapi harus dipahami dulu dari ayat 245 ini. Ada yang dibuat untuk diubah korban hasanah juga berlaku. Pemain kos anak ini mau naik kamu itu. Ya. Jika kamu menjalankan sesuatu yang kuat kamu akan mendapatkannya. Barang siapa dipelihara dari kepikiran mereka itu lapar itu. Kalau ini langsung ini ya. Itu bahkan kalau kita benar-benar menelaah ayat ini, itu jangan diartikan kitanya yang berbuat baik Pak. Coba ditelaah lagi dah. Ayo Pak Henry, coba ditelaah lagi.
Kalimat ini itu kan seolah-olah mengatakan kan begini, siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kan gitu ya Pak? Sementara kita itu punya keyakinan bahwa semuanya ini milik Allah. Jadi gampangannya itu gini, kita dikasih sama Allah, terus kemudian apa yang dikasihkan oleh Allah itu digunakan lagi untuk kepentingan Allah. Tetapi Allah nggak butuh dengan apa? Nggak butuh dengan apa yang kita lakukan. Lantas ketika orang mau memilih untuk berbuat kebaikan, Allah janji, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Dilipat gandakan kebaikannya itu berlipat-lipat. Baik, makanya kalimat berlipat-lipat itu baik fiddin wad dunya wal akhirah. Mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Itu mungkin karena Allah yang sholat kita dipakai bahwa itu subhanallah sih. Siapa yang dia pelihara Allah dari kekikiran, kan? Ya. Jadi ini bukan punya Allah, tapi karena kita dijaga, terpilih dari sifat kikir tadi, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita menjadi sering kikir, karena kita di. Makanya terus kemudian memberi pinjaman kepada Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi lebih spesifik lagi kalimat ini dikhususkan kebaikan yang dimaksud adalah sedekah. Ya. Karena apa? Tadi ada kalimat melipat gandakan pembayaran kepada mereka dengan lipat ganda yang banyak. Padahal di ayat yang lain Allah mengatakan samanan kolila, ya, samanan kolila, harga yang sedikit, itu yang dimaksud oleh para mufassirin adalah urusan dunia, langit dan seisinya. Harga yang sedikit itu sebesar apapun. Nanti Bapak bisa lihat di surat Ali Imran yang apa? Bahwa bumi, langit, dan isinya ini kalau misalnya berupa emas tidak akan mampu untuk apa? Menebus suatu kebaikan. Itu Pak. Makanya yaitu apa? Mangdalladzi yuqridullaha bi infaqi malihi fi sabilillah. Meminjamkan kepada Allah itu maksudnya apa? Dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, terus kemudian bertanya lagi, di jalan Allah maksudnya apa Pak? Bi infaqi malihi fi sabilillah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya apa? Memberikan harta untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah. Ya, masjid, anak yatim, orang miskin, orang duafa, janda-janda miskin. Itu maksudnya saking baiknya Allah, kita itu dipinjemin fasilitas. Kalau fasilitas itu kamu gunakan untuk berbuat baik, Allah kasih lagi tuh bonusnya. Itu saking baiknya Allah. Udah kita ini pinjam, terus kemudian apabila kita gunakan untuk berbuat baik, maka Allah kasih reward. Nah, sekarang pemahaman terbaliknya bagaimana Pak? Ya, seolah-olah kan. Kemudian ketika ayat ini dipahami secara terbalik, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah perbuatan yang buruk, padahal apa? Segala yang kita punya itu diberikan oleh Allah. Sudah dikasih nih, dikasih. Terus kemudian apa yang sudah dikasih ini kita gunakan untuk bermaksiat. Jadi gampangnya gini, kamu itu udah saya sekolahin, sudah saya bantu, malah kamu berbuatnya enggak sama saya, misalnya gitu. Kan ibaratnya gini, kesalahannya akhirnya menjadi kesalahan yang double. Kesalahan yang menyakitkan ya Pak ya. Udah dikasih beasiswa, begitu kamu jadi sarjana, malah
malah misalnya gitu. Itu Indosiar itu. Indosiar. Nah, Indosiar. Ibaratnya udah diambil anak, istilah udah di ini kok malah pacaran sama istrinya, itu kan pacaran sama ibu tirinya, itu kan aneh ya Pak ya. Maksudnya ya sama kayak kita udah dikasih segala sesuatunya oleh Allah, kok malah digunakan untuk bermaksiatnya kepada Allah, itu kan aneh. Makanya diistilahkan meminjamkan. Nah, meminjamkan yang dimaksud adalah biinfaqi malihi fi sabilillah. Menginfakkan, jadi meminjamkan kepada Allah, maksudnya apa Pak? Bukan meminjamkan kebaikan yang diperintahkan. Kayaknya kurang pas itu. Bahasanya bingung, bahasanya. Intinya kita itu Ya, berbuat baik. ya. Ya memang kadang-kadang Quran ini menjadikan kita bingung, akhirnya kita mau berpikir. Makanya terus kemudian ini yang tadi saya bilang, qardon hasana bi ayyung fiqahu lillahi azza wa jalla anti bin qalbin. Jadi meminjamkan dengan pinjaman yang baik itu menginfakkan hartanya karena Allah untuk apa Pak? Untuk kebaikan dirinya. Ya, semuanya pahala diminta untuk dirinya, yang dihargai juga dirinya. Makanya ketika orang mau menginfakkan Bapak punya apa anak asuh yatim misalnya di masjid ini. Itu yang dihargai, yang dihormati, itu yang ngasih, Pak. Ya, yang ngasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Jenderal ini yang sudah membantu anak-anak yatim kita. Kita doakan semoga Bapak rezekinya doakan terus. Nah, terkadang orang lupa bahwa yang diberikan kepada anak yatim itu adalah harta dari siapa? Allah. Seharusnya dipinjemin sama Allah. Tapi yang model begitu Allah seneng. Karena apa? Menggunakan yang sudah dipinjami tadi untuk kebaikan. Maka di sini fayudha'ifahu, ada yang membaca fayudha'ifuhu. Jadi ada do'a fayudha'ifu, ada do'a fayudha'ifu. Ditasdid. Lahu ad'afan kasirah. Ini contohnya. Dengan perlipat gandaan yang banyak, itu maksudnya apa? Min asyri ila aksar. Min sab'i mi'ah. Kama sayati wallahu yaqdi yumsikur rizqi. Jadi dengan perlipat gandaan yang banyak itu maksudnya apa kata Imam Jalaluddin? Bahwa min asyrin 10 dilipat gandakan lagi menjadi lebih banyak dari sab'imi'ah, yaitu 700 yang tadi kita bahas di ayat 261. Jadi kalau kita sedekah ibarat dapat poin, saya berbuat baik, poin ini sama malaikat. Nah itu nanti akan dapat rezeki lagi, bukan itu cara berpikir. Ya pada hakikatnya sih sebetulnya gini Pak, antar manusia ini kan semuanya sama ya Pak. Diri, lingkungan, apapun lah, semuanya harus ada tasalsul, semuanya harus berputar. Cuma berputar, ada yang kita keluarkan, ada yang masuk. Gitu ya Pak. Makanan yang masuk suatu ketika pasti akan ada sesuatu yang kita keluarkan. Itu berlaku dalam kehidupan apa saja. Gitu ya Pak. Ada rezeki yang kita kasih, suatu saat akan ada rezeki yang masuk. Nah rezeki yang ini kok kenapa nggak masuk-masuk? Karena di dalamnya masih banyak rezeki yang tidak dikeluarkan. Cuma input nggak keluar-keluar, Ya. bisa meledak ya. Ya, kalau kita menimbun satu brankas isinya 76 kilo emas misalnya gitu kan, ada ya, ada satu brankas ini 76 kilo emas, terus kemudian ada uang berapa juta dolar misalnya begitu, dikumpulin terus Pak, dikumpulin, ya Pak, nggak dikeluar-keluarin. Nah, ya Pak, yang modal sebenarnya menyalahi sunnah, menyalahi aturan. Aturan yang sebenarnya adalah apa? Keluarin, nanti akan ada masuk lagi. Itu bahasanya la in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu mau ngeluarin syukur, kan syukur tadi apa? Sepakat apa? Ngeluarin ya Pak, ngasih. Kalau kamu ngasih, la azidan, maka aku nambah. Itu konsepnya orang sedekah. Makanya orang sedekah jangan dihitung dengan matematika, sangat kecil Pak. Kalau tadi ada hitung-hitungan 1, ada terus kemudian apa tadi? 10, ada 700, itu adalah angka-angka yang memudahkan orang untuk memahami bahwa Allah melipat gandakan dengan perlipat gandaan yang banyak. Sama halnya orang sholat berjamaah, itu pahalanya berapa Pak? 27 derajat. Itu jangan diartikan pahalanya 27. Gitu ya Pak? Maksudnya tahu ya? Jangan diartikan pahalanya, kalau orang sholat berjamaah pahalanya 27. Jangan, terlalu sempit itu, kecil sekali. Harus diartikan apa? Orang berjamaah pahalanya sebagaimana orang beramal soleh 27 amal soleh. Makanya apa? Orang berjamaah itu ngumpul, silaturahmi, pahala. Datang ke masjid, pahala. Iktikaf, pahala. Sholat sunnah, pahala. Salaman, pahala. Negur sapa, pahala. Iya. Artinya dalam satu kegiatan memunculkan kegiatan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Coba kalau di rumah, sholatnya terpaksa, dia sholat karena diomelin sama istrinya, main HP terus, baru sholat. Itu. Kalau di masjid nggak taunya sholatnya menghindar. Waduh. Kalau yang sholat, misalnya di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Oh, itu menandakan kemuliaan masjid, kemuliaan ya Pak, kemuliaan tempat yang ketika orang berangkat ke sana itu nggak cukup 1 juta 2 juta. Itu artinya bisa dihitung secara matematika Ya ya? mungkin bisa. Ya mungkin bisa. Itu kan pemahamannya ketika sholat di sana aja 100.000 kali lipat, kalau dosa bagaimana? Mikir nggak kita ke sana, mikir nggak? Ya Pak, maksudnya gini, sholat di sana 100.000 kali lipat. Nah terus kalau dosa? Jangan mungkin. Makanya Allah itu maha tahu ya. Iya, nggak ada dalilnya, tapi mafhum mukhalafah di ilmu ushul fikih itu ada. Ketika ada pelipat gandaan yang sekian banyak itu, terus kemudian pertanyaan, kalau dipahami secara terbalik bagaimana? Maka kesalahannya adalah kesalahan yang sangat besar. Kamu di tempat mulia kok malah berbuat maksiat. Nah, karena Allah itu maha pengampun, maha pemurah, gitu ya Pak ya, maha pengampun dan maha pemurah, tidak sampai menggunakan angka yang berlipat ganda, tetapi hanya dikatakan bahwa itu adalah kesalahan yang sangat besar. Gitu ya? Tidak dengan angka-angka yang tadi, tapi kalau pahala dengan apa Pak? Dengan angka-angka. Makanya nanti kalau kayak yang saya tahu sih ketika membahas tentang dosa tidak ada angka-angka, nggak ada. Enggak, dan coba deh lihat kaitannya tentang dosa-dosa, adab dan sebagainya. Enggak ada tuh kalimat angka-angka. 7 kali neraka, enggak ada model-model gitu. Hanya mengatakan bahwa adabun syadidul iqab, hanya begitu. Nah, itu maknanya apa? Kita itu harus takut. Takut kalau apa Pak? Kalau adab itu sangat penting. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang yaqbidu apa Pak? Menyempitkan ya, menyempitkan, wa yabsutu dan meluaskan. Benar ya? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?